Oke, halo teman-teman semua dan Pak Rudi. Perkenalkan nama saya Marcel Asiman dari Teknik News di 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Human Research Management. Oke, untuk konsep dasar Human Research Management sendiri adalah proses memastikan organisasi memiliki orang yang tepat dengan kompetensi sesuai di tempat dan waktu yang tepat. Dan konsep dan HRM ini ada recruitment, selection, training, dan juga performance. Oke, lalu saya akan menjelaskan definisinya. Untuk rekrutmen, itu adalah mencari, mengidentifikasi, dan menarik pelamar capable, dan sumber itu bisa dari internet, employee referral, dan juga kampus, dan bahkan LinkedIn. Lalu untuk pada tahap selection itu terdiri dari tahap pertama ada formulir dan tes tertulis, yaitu data kompetensi dasar, kedua ada performance simulation, work sample dan assessment center, ketiga ada wawancara terstruktur, pertanyaan sama pertanyaan sama untuk semua reliable dan juga ada background check, verifikasi, referensi dan riwayat. Oke, lalu pada tahap orientation itu merupakan tahap di mana perkenalan karyawan baru tentang pekerjaan, unit dan organisasi, budaya, nilai kebijakan. Jadi pada tahap ini tuh seperti karyawan diperkenalkan tentang company profile-nya, tentang budaya, nilai, dan kebijakan atau aturan-aturan yang ada di perusahaan tersebut. Lalu untuk pada tahap training juga ini salah satu hal yang terpenting sebelum mulai kerja yaitu pertama ada metode on the job e-learning, class coaching dan mentoring. Tujuannya pasti untuk melatih karyawan baru agar terbiasa dengan pekerjaan yang akan dilakukannya. Lalu ada juga proses terdiri dari identifikasi kebutuhan, tetapkan tujuan, pilih metode dan juga evaluasi. Dan ini tujuannya itu update skill sesuai perkembangan teknologi dan pekerjaan. Oke, lalu ada performance management, itu adalah menilai dan mengolah kinerja karyawan secara berkelanjutan. Tujuan utamanya yang pertama, ada memberi umpan balik untuk perbaikan, kedua ada menghubungkan kinerja dengan reward dan keputusan karir, ketiga ada identifikasi kebutuhan, training dan pengembangan. Lalu ada juga yang namanya kompensasi dan juga benefit. Kompensasi ini strategi kompensasi biar agar efektif itu yang pertama pasti ada adil, kompetitif dan juga konsisten. Lalu benefit yang bisa didapatkan oleh karyawan itu bisa berupa gaji pokok dan insentif, asuransi kesehatan, pensiun cuti, lalu juga program kesejahteraan physiological reward dan keempat ada kesempatan belajar atau startup sering tawarkan. Oke, lalu untuk career development ini adalah membantu karyawan merencanakan dan mengelola perjalanan karir jangka panjang. Manfaat itu bagi karyawan, motivasi meningkat, engagement meningkat, lalu juga untuk dari sisi organisasi, retentionnya meningkat, talent pipeline, dan serta performanya meningkat. Tahapan itu adalah program pelatihan berjenjang dan rotasi pekerjaan. Kedua ada monitoring, coaching, dan promosi. Ketiga ada jalur karir yang jelas. Oke, lalu studi case yang saya ambil, kita sebagaimana tahu Starbucks menunjukkan bagaimana HRM strategis menjadi keunggulan bersaing. Mereka memanggil karyawan sebagai partner bukan hanya employee. Pada tahap rekrutmen dan selection, Starbucks mencari individu dengan passion untuk coffee culture, bukan hanya orang yang bisa membuat kopi. Mereka melakukan wawancara terstruktur untuk memastikan fit dengan nilai-nilai perusahaan. Lalu yang kedua ada training, program pelatihan Starbucks menggunakan metode 70-20-10. 70% dari pengalaman toko, 70% dari coaching, 10% dari e-learning. Bahkan, CEO menjalani 40 jam pelatihan barista dan bekerja 4 jam per bulan di toko. Ketiga ada compensation dan benefit. Paket kompensasi meliputi gaji kompetitif, asuransi kesehatan, pensiun, lalu juga ada Beanstalk, saham karyawan, dan tuition reimbursement untuk kuliah gratis di Arizona State University. Itu juga salah satu benefit bekerja di Starbucks. Lalu untuk juga career development-nya, jalur karir jelas dari barista, shift supervisor, lalu juga ada store manager hingga ke district manager. Starbucks menggunakan partner connection tours, di mana leader mendengarkan aspirasi partner di berbagai lokasi. Nah, hasilnya ini berupa retensi tinggi, engagement tinggi, customer service excellence, budaya organisasi yang kuat, dan juga ada keunggulan kompetitif berkelanjutan. Kesimpulannya, Starbucks buktikan bahwa investasi dalam HRM sama dengan investasi dalam bisnis. Workforce yang termotivasi dan loyal menciptakan pengalaman pelanggan superior dan performa jangka panjang.
Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.